Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang ruwat diri. 100 cara untuk meruat weton Senin ya. Ruwat diri ini penting untuk Anda lakukan ya. Teman-teman weton Senin, manakala hidupmu itu banyak masalah. Hidupmu tidak ada masalah, yo tidak apa-apa diruat ya, akan menjadi pagar gaib ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau hidupmu itu banyak masalah, yo wajib Anda ini untuk melakukan ruat diri ya. Ruat diri buang sengkolo. Jadi silakan ya teman-teman weton Senin yang hidup Anda itu tidak ada perkembangan ya. Ibarat jalan di tempat ya, jalan di tempat. Anda sudah belajar maksimal, sudah berusaha ya, maksimal, tapi tetap jalan di tempat. Maka yang Anda harus lakukan adalah meruat diri. Ada banyak ya strategi yang bisa Anda lakukan untuk meruat diri Anda ya. Strateginya banyak teman-teman ya. Cara meruat diri itu banyak. Tapi pada dasarnya meruat diri itu adalah meninggalkan yang jelek, mengerjakan yang baik, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Ya. Pada dasarnya itu, artinya membangkitkan spiritual kita, ibadahmu, tirakatmu kepada Tuhan, ya. Itu yang harus diperbaiki. Ada beberapa strategi yang bisa Anda lakukan untuk ruatan ya. Nah, nanti Anda sesuaikan ya. Tapi ruatan itu perlu dipaksa gitu ya. Karena ketika Anda di dalam tubuh Anda ada makhluk halusnya, itu kalau Anda ajak ruatan, ajak membersihkan diri, tubuh Anda itu akan menolak ya, males ya. Ini yang perlu Anda paksa ya. Artinya Anda harus bisa menundukkan diri Anda sendiri. Laku tirakat dan ruatan spiritual 1-25. Anda bisa puasa Senin Kemis, Anda bisa puasa Nabi Daud, Anda bisa puasa mutih ya. Anda bisa puasa pati geni, Anda bisa mandi kembang 7 rupa saat malam ya. Mandi kembang jam 12 malam juga bisa ya. Mandi di sungai atau sumber mata air alami ya sebelum subuh ya. Itu juga bisa. Ziarah kubur ya, ke makam leluhur, ini juga bisa meruat diri Anda. Membakar kemenyan, dupa ya, ini juga bisa untuk aromaterapi ya. Meditasi, membakar dupa ya, wirid ya. Menyepi di tempat yang hening, tafakur, kontemplasi, ini juga bisa Anda lakukan. Tidur di tanah atau lantai selama 3 malam sebagai bentuk kerendahan hati, ini juga bisa. Tidak hanya sekedar tidur ya. Tidak bicara selama sehari penuh, tirakat bisu misalkan, juga bisa. Menulis dosa pribadi di kertas, lalu membakarnya sebagai simbol pembersihan diri. Bertapa di pinggir laut atau gunung bila memungkinkan dan aman. Mandi air laut di pagi buta dengan niat pensucian. Membakar dupa dan membaca doa ruatan. Ya, juga bisa. Melakukan meditasi Jawa, semedi dengan mantra khusus. Baca surat-surat pilihan dari kitab suci misalkan surat Al-Fatihah, Yasin, Al-Ikhlas juga bisa. Menulis nama lengkap di kertas lalu disiram air kembang sebagai simbol pembersihan juga bisa. Membaca doa ruatan weton Senin ya, juga bisa ya. Ngelakoni suwung, mengheningkan diri dari kesenangan dunia juga bisa. Membaca Asmaul Husna juga bisa. Ruatan dengan gamelan dan dalang bila Anda punya biaya yang besar ya juga bisa. Membakar dupa cendana setiap malam Selasa misalkan juga bisa. Melakukan pembersihan kamar tidur secara spiritual dengan doa dan air kembang juga bisa. Membersihkan diri secara batin, emosional
26-50. Memaafkan semua orang yang pernah menyakiti Anda. Meminta maaf kepada orang yang pernah Anda sakiti. Menulis isi hati dalam jurnal lalu direnungi. Menangis dan mengikhlaskan semua luka masa lalu. Menghindari hibah dan prasangka buruk. Melatih diri tidak iri hati. Menghindari amarah yang tidak perlu. Belajar sabar dalam diam. Mengurangi interaksi dengan energi negatif. Membaca buku spiritual atau filsafat. Berkumpul dengan orang yang saleh atau yang bijak. Meninggalkan dendam masa lalu. Mengendalikan hawa nafsu. Tidak berlebihan dalam makan dan tidur. Tidak menyimpan barang kenangan, ya. Misalnya pasanganmu selingkuh, fotonya mbok pasang. Ya, itu kan kenangan negatif. Ya, kalau bisa apa yang pernah berhubungan, ya, itu dibakar semua, ya. Caranya seperti itu, atau disedekahkan. Membakar foto atau benda yang menyimpan trauma secara simbolik. Menjaga pandangan dari hal-hal negatif. Menghindari pergaulan yang toksik. Tidak mengungkit kesalahan orang. Membatasi konsumsi informasi negatif. Rutin melakukan detox digital. Puasa medsos. Tidak membanggakan diri secara berlebihan. Tidak menyimpan kebencian pada diri sendiri. Melatih afirmasi positif setiap pagi. Bersyukur dalam hati setiap kali bangun tidur. Selanjutnya, ruwet diri dengan amal dan tindakan nyata. Bersedekah setiap Senin pagi. Mengajak anak yatim makan bersama. Menolong orang tanpa pamrih. Memberi makan hewan liar seperti kucing atau burung. Mengadakan kenduri atau tasakuran. Mengaji atau mendalami kitab suci. Menjadi relawan sosial. Menebar benih ikan atau tanaman di alam, sedekah alam, ya. Menolong tetangga tanpa diminta. Menanam pohon untuk penghijauan. Membagikan air minum gratis di tempat umum. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Membersihkan tempat ibadah, masjid, musola, dan sebagainya. Merawat orang tua dengan ikhlas. Memberi pakaian layak pakai kepada yang membutuhkan. Membantu biaya sekolah anak yang kurang mampu. Tidak korupsi dalam pekerjaan. Menepati janji. Meminta restu dari orang tua secara rutin. Mengunjungi guru atau kiai dan meminta nasihat. Tidak mengambil hak orang lain. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Membagikan ilmu yang bermanfaat. Mengajak keluarga hidup harmonis. Tidak menyebarkan hoak atau fitnah. Selanjutnya, ruwet diri dengan kesadaran jiwa dan penyucian energi. 76-100. Meditasi di waktu subuh atau tengah malam. Olahraga ringan dan rutin sebagai bagian dari kesadaran tubuh. Mengatur pola makan yang sehat dan bersih. Tidur cukup dan teratur. Menata rumah agar tidak sumpek. Yang Feng Shui Jawa. Membuka jendela rumah di pagi hari sebagai simbol pembaruan energi. Membersihkan rumah dengan air kembang dan garam. Nah, ini garam, ya, yang sudah memahari garam, ya, itu bisa Anda gunakan. Meletakkan tanaman hidup di dalam rumah. Menghindari konsumsi makanan haram. Tidak melakukan tindakan tercela di tempat suci. Menghindari tempat-tempat dengan energi negatif. Membersihkan cermin dan kaca rumah secara rutin. Tidak menyimpan benda-benda bekas maksiat. Menjaga keheningan minimal 10 menit setiap hari. Membiasakan senyum dan salam. Memperbaiki niat sebelum beraktivitas. Selalu membawa doa dalam hati saat bepergian. Menulis impian dan menyelaraskan dengan niat suci. Membangun relasi dengan orang baik. Menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Ya. Menjaga lisan dan kata-kata kotor. Merapikan tempat tidur tiap pagi sebagai simbol keteraturan. Mengubah nama panggilan bila dirasa membawa beban karma. Mengikuti pesan-pesan dari mimpi batin jika terasa kuat. Mengucap syukur minimal 3 kali sebelum tidur. Itulah teman-teman tahun Senin, ya, yang bisa Anda lakukan untuk merawat diri Anda.
Jadi pada dasarnya merawat diri itu adalah membersihkan diri, lahir dan batin. Dan yang paling penting adalah merubah ya, sesuatu yang negatif menjadi positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.